Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Abdul Aziz, saya sendiri. Yang kedua Akbar Tahir. Yang ketiga Andi Muhammad Reski. Yang keempat Andi Burhanuddin Rais. Yang kelima Muhammad Ical BP. Dan yang terakhir Muhammad Fikri Anugrah Suci, mengenai peranan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Karena itu, tiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tiap sila Pancasila sebagai nilai dasar, sementara hukum dalam nilai instrumental atau penjabaran dari nilai Pancasila tersebut. Dengan kata lain, bahwa Pancasila berkedudukan sebagai ideologi hukum di Indonesia, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad SDP. Saya dari Prodi Teknik Elektro kelas 1A. Jadi teman-teman, saya ingin membahas sedikit mengenai peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita melihat, saya kira ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh warga Indonesia dan tentunya diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mana salah satu poin yang saya garis bawahi bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sendiri menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia ini dengan beragam budaya, beragam karakter, beragam bahasa dan suku tentunya ini menjadi salah satu ciri khas daripada bangsa Indonesia. Dan kita disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika tentunya. Nah, jadi teman-teman, Pancasila juga mengatur cara pandang bangsa Indonesia sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di situ dijelaskan seluruh masyarakat Indonesia wajib menjalankan apa yang menjadi ketentuan daripada agamanya masing-masing. Tidak ada paksaan sama sekali. Bagaimana kemudian membangun hubungan toleransi antar umat beragama tentunya, dan salah satunya bagaimana hubungan itu dijaga dengan baik. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan poin berikutnya, yaitu Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian bangsa Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Tujuan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, dalam suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib, dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, dan tertib. Oleh karena itu, penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam sehari kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perumusan yang beku dan mati, serta tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Burhanuddin Rais. Ingin melanjutkan materi dari teman saya, yaitu sebagai pedoman hidup.
bahwa bangsa Indonesia harus bersatu meski terdapat perbedaan, baik dalam hal budaya, keyakinan, agama, suku maupun bahasa, yang justru harus dimulai dari hal yang paling mendasar, yakni dari kehidupan bermasyarakat. Sebab Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan sebuah makna bila meski kita berbeda namun tetap satu jua. Bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut akan tampak saat adanya kerja bakti maupun siskamli yang diadakan sebuah lingkungan. Kegiatan tersebut sangat mencerminkan Pancasila dalam sila Persatuan Indonesia yang akan bersatu untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrian Suci dari kelas 1A Elektro. Nomor induk mahasiswa 105823112219. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan memaparkan sedikit materi yang saya dapat. Adapun materi yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini yaitu sebagai tujuan. Maksud dari sebagai tujuan ini merupakan sesuatu hal yang menjadi fokus tentang sesuatu yang akan dituju. Sebagai sebuah tujuan, Pancasila sendiri memiliki persepsi. Misalnya sebagai tujuan hidup, Pancasila dapat diterapkan ke dalam segala sisi kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Pancasila sebagai tujuan hidup dalam bermasyarakat, terlebih lagi dalam kehidupan sehari-hari, dapat berpegang pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menjadi sebuah tujuan untuk selalu berbuat adil dan berbudi pekerti yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada saudara Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Tahir. Saya akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai kehidupan. Setiap sila di dalam Pancasila membentuk keterikatan yang saling terkait satu sama lain, yang utuh dan tidak dapat tergantikan. Dengan hal tersebut, maka seseorang harus memahaminya dengan cara menyeluruh dan tidak menafsirkannya hanya sebagian saja, sebab akan merusak makna yang sesungguhnya. Di samping itu juga akan merubah tafsiran dan makna yang sebenarnya yang terkandung di dalam Pancasila tersebut. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, diantaranya: 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai sebuah keyakinan tentang agama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. 3. Sila persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. 5. Sila keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.